Albert Einstein berpendapat bahwa segala pelajaran di sekolah dapat dikuasai jika ia menguasai pelajaran matematika. Boleh jadi pendapat Albert Einstein bisa dimaknai bahwa sebenarnya jika mampu menguasai pelajaran matematika, maka otak akan memiliki kemampuan tinggi, sehingga seseorang akan mampu mempelajari bidang-bidang ilmu lainnya dengan sangat mudah. Jadi, bukan berarti jika telah menguasai matematika, maka secara otomatis orang itu akan menguasai bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, Albert Einstein berusaha keras mempelajari ilmu matematika. Selain mempelajari di kelas, Einstein juga mempelajarinya di rumah, baik secara otodidak maupun dengan bantuan orang tuanya. Tidak heran jika kemudian kemampuan matematika Albert Einstein kecil berada jauh di atas kemampuan rata-rata teman sekelasnya. Kecintaannya terhadap pelajaran matematika bisa dilihat dari kegemarannya memecahkan masalah rumit dalam matematika terapan. Kegemaran Einstein muda terhadap matematika juga didukung oleh orang tuanya. Seringkali orang tuanya memberikannya buku-buku matematika agar dibaca oleh Einstein dan dipelajari secara otodidak. Albert Einstein pun tidak menyia-nyiakannya. Selama liburan musim panas, semua buku yang dibelikan oleh ayahnya ia lahap habis hingga menguasai lebih dari 50% isinya. Albert Einstein pun mampu menguasai pelajaran angka-angka selama yang tidak banyak dikuasai oleh anak-anak sebayanya pada saat itu. Oleh karena itu, selama belajar di sekolah dasar, khususnya setelah bisa berbahasa dengan lancar, Albert Einstein tidak pernah gagal sekalipun dalam pelajaran matematika. Sebuah fakta yang mengejutkan bahwa ternyata Albert Einstein pernah tidak lulus SMP. Einstein muda tidak lulus SMP bukan karena kemampuan otaknya yang lemah. Bukan pula karena tidak mampu menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Melainkan karena Albert Einstein sibuk meneliti alias mempelajari berbagai hal yang hanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang disukainya. Akibatnya, Albert Einstein sering mengalami masalah dengan sekolah tempatnya belajar. Albert Einstein menjadi sering meremehkan waktu belajar di sekolah. Pelajaran-pelajaran yang digemari Albert Einstein diantaranya seperti pelajaran yang berhubungan dengan musik, pelajaran yang berhubungan dengan sains, dan pelajaran berlayar. Pelajaran-pelajaran tersebut benar-benar ditekuninya. Bahkan, ia juga sering melakukan penelitian dan melakukan percobaan-percobaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berbagai pelajaran yang disukainya. Sayangnya, Albert Einstein tidak mau mempelajari pelajaran lain yang diperintahkan gurunya jika pelajaran itu tidak disukainya. Inilah yang membuat gurunya keliru dalam memahami kejeniusan Einstein. Pelajaran-pelajaran yang tidak disukai Albert Einstein yakni pelajaran bahasa, sastra, dan menggambar. Setiap pelajaran yang tidak disukainya itu berlangsung, Albert Einstein selalu bolos. Sekalipun telah diancam oleh guru-gurunya, Einstein tetap membolos dan menggantinya dengan mempelajari mata pelajaran yang digemarinya di rumah, seperti meneliti, melakukan berbagai percobaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang disukainya. Akibatnya, Albert Einstein tidak lulus SMP. Einstein pun tidak mendapatkan ijazah. Einstein hanya mendapatkan surat keterangan bahwa Einstein pernah belajar di SMP. Lantaran tidak lulus, Albert Einstein keluar dari sekolah SMP-nya. Meskipun demikian, Einstein tetap bertekad belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA. Banyak orang mengatakan bahwa Albert Einstein sangatlah aneh, karena tidak mungkin seorang Albert Einstein bisa diterima di SMA, karena Einstein tidak memiliki ijazah SMP. Dengan berbekal surat keterangan pernah bersekolah di SMP, Albert Einstein
memberanikan diri mendaftar ke beberapa SMA. Sebagian besar sekolah SMA yang didatanginya menolak. Tetapi Einstein dan orang tuanya tidak pernah patah semangat. Hingga akhirnya ada sekolah SMA yang mau menerimanya. Namun ketika mulai duduk di bangku sekolah SMA, sikap Albert Einstein tidak berubah. Di SMA, Albert Einstein hanya menyukai pelajaran matematika dan fisika. Selebihnya, Albert Einstein tidak suka dan sering bolos dari kelas. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang tidak ia sukai. Akhirnya, pihak sekolah juga tidak meluluskan Albert Einstein dari SMA. Einstein pun dinyatakan sebagai siswa yang tidak tamat dari SMA. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, Einstein muda masih mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar dan melanjutkan sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuannya di bidang pelajaran yang disukainya, khususnya adalah fisika. Keinginan Albert Einstein itu mendapat dukungan dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya ingin melanjutkan Albert Einstein ke jenjang perguruan tinggi sekalipun sebenarnya tidak memiliki ijazah SMA. Kemudian orang tuanya berusaha sekuat tenaga agar Albert Einstein bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa ijazah SMA. Perguruan tinggi yang ia tuju adalah Politeknik Federal di Zurich, Swiss pada tahun 1895. Pada saat ditanya ijazah SMA-nya, dengan jujur dan berani, Albert Einstein mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijazah SMP dan SMA. Namun, Albert Einstein berani menantang pihak perguruan tinggi tersebut bahwa ia memiliki kemampuan yang layak diuji di bidang matematika dan fisika, walaupun tidak memiliki ijazah sekolah formal. Pada saat itu, bidang matematika dan fisika memang sangat diperhitungkan karena jurusan yang paling favorit di perguruan tinggi tersebut. Setelah dites, ternyata Albert Einstein menunjukkan kemampuan yang luar biasa di bidang fisika dan matematika. Sehingga Albert Einstein diterima di perguruan tinggi tersebut. Disinilah Albert Einstein muda mengembangkan ilmu fisika serta menemukan berbagai hal yang hebat. Di perguruan tinggi inilah Einstein menjelma menjadi manusia super jenius di bidang fisika. Dunia pun mulai mengenal pakar fisika hebat bernama Albert Einstein. Satu teknik yang menjadi rumus yang digunakan Albert Einstein dalam belajar adalah dengan berdebat, yakni selalu mempertanyakan alasan berbagai hal. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan dari pikirannya, Einstein selalu dapat berpikir kritis, sehingga selalu terdorong untuk meneliti, melakukan uji coba, serta merangkai hal yang baru. Itulah konsep Albert Einstein dalam belajar yang mungkin tidak banyak diketahui oleh sebagian besar orang. Sebagai contoh, ketika melakukan penelitian tentang hukum kecepatan, percepatan, hukum gaya berat, pergerakan, dan semua hukum fisika dari alam semesta, Albert Einstein menggunakan permainan ala anak-anak seperti kapal layar, balon air, balon udara, gasing putar, lempar batu ke air, mencampur warna dan mengaduknya, membuat pesawat dari kertas, bermain perahu dayung, bermain gelembung sabun, dan lain sebagainya. Kemudian Albert Einstein akan mempertanyakan sesuatu, seperti mengapa kapal bisa berlayar dan tidak tenggelam? Mengapa balon air tidak tenggelam seperti batu yang dilemparkan? Dan dari sanalah Albert Einstein akan mengambil kesimpulan tentang konsep-konsep ilmu fisika. Itulah proses belajar yang dilalui oleh Albert Einstein, ilmuwan besar dunia yang kini
masih diakui pengaruhnya. Satu hal yang bisa dipetik dari proses belajar Albert Einstein adalah sebaiknya seseorang menekuni sesuatu sesuai bakat dan minatnya. Jangan sampai kita menekuni sesuatu atau bekerja di tempat yang sebenarnya bukan menjadi keahlian kita, karena hal itu tidak akan memberikan hasil maksimal. Albert Einstein hanya berfokus sepenuhnya pada bidang matematika dan fisika, sehingga kini Albert Einstein dikenal sebagai Bapak Fisikawan Dunia. Albert Einstein tidak pernah menekuni sastra dan menggambar, karena Albert Einstein sama sekali tidak menyukai pelajaran tersebut. Artinya, sebenarnya sebuah keahlian atau popularitas dapat dibangun dari bakat dan minat yang dimiliki oleh seseorang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya aku bisa terus bikin video yang berkualitas untuk kamu. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya kita bisa terus menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita.